Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat netizen dimanapun kalian berada, yang di rumah nih yang lagi nonton video ini, juga yang sekarang hadir di studio ya, walaupun sedikit karena memang sekarang masih masa pandemi dan dengar-dengar katanya ada virus baru ya. Ya pokoknya kita harus tetap menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokolnya. Nah baik, sekarang edisi Toisman keberapa nih? Tentunya edisi dari sebelum-sebelumnya selalu menampilkan materi yang berbeda, narasumber yang berbeda, dan yang paling terpenting nih, host yang berbeda. Karena host yang berbeda, tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal jangan sayang, karena udah ada yang punya nih, orang tua sayang maksudnya. Perkenalkan, aku Olivia Irfasa Sabila sebagai host yang nanti akan memandu acara ini dari awal sampai selesai. Nah, tadi hostnya berbeda. Materi yang diangkat pun berbeda. Karena materi yang diangkat berbeda, maka kita akan memunculkan nih narasumber yang berbeda juga. Siapa itu? Baik Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dengan siapa di mana? Dengan Bapak Yusuf, insya Allah. Di sini. Di Ya. sini. Boleh Bapak perkenalan dulu? Baik, perkenalkan, nama Muhammad Yusuf Hadi Kusuma, suka dipanggil sama anak-anak Pak Ucup ya. Kemudian tinggal di Perum GSK 2 Blok S1. Kemudian aktivitas juga mengajar di sini, alhamdulillah, di SMA Negeri 1 Subang. Pak Ucup mengajar sejarah Indonesia dan sejarah minat untuk kelas 11. Ingat ya. Ya. Oke, baik. Tadi katanya Pak Ucup ya, memang saya juga kenal di sini, diajar sama beliau, selalu menyebutnya Pak Ucup. Kira-kira nih Pak ya, karena Bapak sejarah bahasa Indonesia nih, kira-kira nama Pak Ucup tuh ada sejarahnya juga nggak Pak? Ada dong. Ada, boleh? Ya, senang dipanggil Ucup tuh ketika SMP ya. SMP ada pemain bola namanya Shevchenko gitu ya. Ini. Kayaknya seru kalau dipanggil Ucup gitu ya, Ucup Chenko makanya panjangannya. Jadi dan teman-teman di kuliahan udah biasa nyebut Ucup. Sampai sekarang lebih senang dipanggil Ucup. Walaupun ada yang bilang katanya kampungan, tapi nggak apa-apa, lebih enak, lebih dekat gitu. Betul Pak, lebih bagus juga. Lebih terasa lebih dekat gitu ya Pak ya, gitu. Nah, Bapak alumni di sini juga? Pak Ucup alumni SMA Negeri 1 Subang tahun 2002. 2002. Oke, kira-kira nih ya Pak ya, dari pandangan Bapak nih, kalau misalkan perbedaan dari angkatan Bapak 2022 sama yang sekarang, kira-kira bedanya apa Pak, selain belajar di rumah gitu? Ya. Bedanya kalau untuk kegiatan aktivitas tentu saja akan menyesuaikan dengan kondisi dulu dengan sekarang tentu berbeda ya. Betul banget. Kalau dulu kita belum mengenal lebih jauh tentang handphone gitu ya. Iya. Podcast nggak ada podcast ya. Kalau dulu lebih ya kegiatan-kegiatannya ya kegiatan-kegiatan di luar gitu ya. Baik-baik. Kegiatan-kegiatan yang ya tidak banyak melibatkan teknologi terkait dengan videografi dan sebagainya. Betul. Tapi masing-masing pasti punya keseruan tersendiri ya. Jadi kalau kita suka dengan organisasi, pasti masing-masing zaman, beda zaman, ada keseruannya masing-masing. Atau ada jiwa yang beda mungkin ya. Kalau dalam sejarah ada namanya Zeitgeist gitu ya. Jiwa zamannya beda gitu. Mungkin teman-teman merasa seru, hebat, dan menyenangkan ketika di saat ini. Bapak juga menikmati keseruan, kenikmatan berorganisasi di waktu dulu gitu ya. Dan masing-masing punya zaman yang berbeda gitu aja Pak. Oke, Bapak tadi ngajar di sini sejarah Indonesia. Nah, dari tahun 2022 kira-kira Bapak tuh udah ngajar di sini sekitar? Pak Ucup ngajar dari 2013. 2013 sampai sekarang. Oh, berarti lulusan kalau dari universitas itu lulusan tahun? Universitas lulusan tahun 2008. 2008. 2013. Di Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kira-kira nih Pak, waktu Bapak di UPI itu, Bapak mengikuti organisasi atau di SMA-nya dulu pernah mengikuti organisasi atau gimana? Kalau ikut organisasi, saya sejak SD juga udah senang organisasi ya. Kalau SD senang ke kayak baris berbaris sama pramuka. SMP masih senang dengan pramuka ya. Tapi kemudian mulai senang dengan olahraga tuh ya SMP. Selain pramuka, kemudian ada ikut OSIS juga, ikut olahraga juga. OSIS olahraga. Ikut olahraga. Dulu belum ada futsal ya, dulu sepak bola paling ya. Sepak bola sama basket. Kemudian kalau waktu SMA cenderung lebih memilih dua. SMA itu ada, kalau sekarang Rohis ya istilahnya, kalau dulu Irma. Ikatan Remaja Masjid As-Solihin ya, SMA Negeri 1 Subang.
sama bola, sepak bola, eskul sepak bola. Jadi 2 waktu SMA. Kalau di universitas? Nah, kalau waktu di kuliahan ikut di apa istilahnya 2 alam ya. Jadi kalau di kampus itu ada organisasi intra, ada organisasi ekstra. Kalau intra itu organisasi yang memang ada disediakan di kampus. Ya. Nah, sempat aktif kalau yang di intra ya sempat aktif di himpunan mahasiswa sejarah. Aktifnya di bidang 3, pernah jadi ketua bidang 3. Bidang 3 itu dulu bidang kerohanian. Ya. Kemudian sempat aktif juga di BEM KM FPIPS. Di BEM? Ya, BEM KM FPIPS sebagai wakil ketua dulu. Kemudian di BEM KM UPI ya sebagai sempat jadi staf, tapi di tahun 2005-2006 diberikan amanah sebagai ketua. Nah, jadi waktu Masya Allah. Nah, itu biasa aja. Itu keren banget Pak, dari setiap tahap-tahap sekolah ya, dari universitas, dari SMA, SMP, SD ternyata Bapak mengikuti organisasi. Sibuk banget berarti ya Pak ya? Lumayan. Menikmati. Nah, kalau Bapak mengikuti organisasi nih ya Pak ya, bagaimana sih Pak cara Bapak membagi waktu antara organisasi yang tadi di sekolah sama di rumah? Soalnya ini sesuai dengan topik kita nih, ada nih ya di judulnya nih, ada nih. Bagaimana Pak cara membagi waktu yang baiknya? Sebenarnya ya pasti ketika kita mengikuti organisasi manajemen waktu pasti selalu itu dapat ya kita ya. Betul, baik betul, waktu SMP, SMA, bahkan perkuliahan gitu ya. Dan yang tantangan terbesar bagi kita adalah bukan mendapatkan materinya tapi mengaplikasikannya. Iya, ya. betul. Manajemen waktu luar biasa. Betul. Saya sempat, selain tadi saya belum cerita tentang yang organisasi ekstranya ya. Jadi saya aktif juga di sebelum ekstra ada di ini juga. Saya di Baki, ikutan di Baki. Belajar Al-Quran intensif di UPI juga. Masya. Jadi selain di BEM, aktif juga di Baki gitu ya. Kemudian kalau di ekstranya, Pak Ucup aktif di KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ya sempat jadi ketua juga di KAMI UPI, Komisariat UPI. Kemudian sempat mendirikan juga Permais namanya. Permais, Persaudaraan Mahasiswa Islam Subang. Jadi ngumpulin potensi-potensi mahasiswa yang di luar Subang gitu ya, untuk bisa membangun Subang dengan apa-apa yang dia miliki untuk Subang gitu ya. Waduh. Seperti itu. Cuman walau kayaknya sekarang regenerasinya agak terhambat gitu. Untuk Permais. Nah, bagaimana cara membagi waktu? Tentu saja. Nah, ini yang penting nih ya teman-temannya. Mudah-mudahan ini pengalaman saja, tapi ya tadi saya sempat sampaikan ada beda zaman ya. Tapi setidaknya ketika teman-teman bagi waktu, pernah ada suatu kesempatan ada 3-4 kegiatan yang bersamaan. Nah, tentu saja ketika kita menghadapi kondisi seperti itu adalah tantangan tersendiri. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja yang pertama adalah kita harus prioritas. Ya. Prioritas kita yang mana nih gitu ketika misalnya ada di posisi di BEM, kemudian misalnya di ekstra, kemudian ada juga di Baki, misalnya atau juga di himpunan atau bahkan PM fakultas gitu ya. Kita mana yang diprioritaskan dulu nih? Prioritaskan dulu. Oh, kalau di misalnya kalau di yang A bisa didelegasikan, yang B bisa didelegasikan, yang C ini kalau kita nggak hadir, ini bisa terhambat program gitu ya. Makanya kita harus fokus yang C. Fokus yang C. Atau memang kalau memungkinkan misalnya waktunya kalau bentrokan gitu ya, digeser-geser gitu ya. Misalnya ada semuanya menuntut kita hadir, maka mungkin hadir di kegiatan yang A di awal tidak sampai akhir. Nah, di kegiatan yang kedua mungkin kita ambil yang di tengah menuju akhirnya gitu. Yang jelas jangan sampai ketika kita aktif di organisasi jangan sampai pernah mengecewakan teman-teman kita juga gitu ya. Termasuk juga jangan sampai merugikan kita. Kita aktif di mana-mana, tapi kewajiban utama kalau di sekolah mah akademik ya. Sama kalau di kuliahan juga akademik gak boleh ditinggalkan gitu ya. Makanya resiko bagi seorang organisatoris ketika kita aktif maka harus siap-siap berbeda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain pulang perkuliahan bisa langsung ngerjain tugas, masuk perpus. Kita biasanya nggak bisa gitu ya. Ada kumpulan dulu, baru mulai nyari-nyari buku sumber dan sebagainya. Biasanya ya setelah beres kumpulan tersebut gitu ya. Dan kita harus siap dengan itu gitu. Ya kurang lebih seperti itu mungkin. Oke. Jadi intinya adalah prioritas. Kemudian
apa namanya pendelegasian. Jadi kalau bisa didelegasikan itu lebih bagus. Kalau tidak ya tadi prioritas yang mana gitu. Seperti itu. Betul, setuju sih Pak. Karena yang Bapak tadi omongin tuh, aduh pernah juga nih dirasain. Tapi kayaknya salah langkah nih aku Pak. Aduh, makasih banyak nih informasinya. Nah Bapak, sekarang ini kan ada ya sebagian orang yang ikut organisasi juga, terus dibuat nih Pak schedule, jadwal kegiatan. Kira-kira itu penting juga nggak sih Pak? Nah, schedule time itu penting ya. Teman-teman kalau bisa mah teman-teman punya buku kecil tentang agenda kegiatan. Saya waktu di kampus juga punya setiap agenda tahunan itu ya. Per bulannya kegiatan dicatat tuh, jadi nggak akan ada bentrok-bentrok gitu ya. Jadi tanggal sekian, jadi ketika ada di kegiatan di organisasi yang A, kita udah merencanakan tanggal sekian, maka ketika ada rapat di organisasi B, jangan sengaja dibentrokin, kecuali memang tidak ada waktu lagi. Kemudian teman-teman yang lain juga menyepakati di waktu yang sama dengan organisasi kita yang di A gitu ya. Iya, nah itu mau tidak mau tadi. Ketika bertemu bentrokan seperti itu dan itu sudah jadi keputusan dari teman-teman, mau gimana lagi? Artinya kita harus tadi prioritas aja sama pendelegasian. Kalau memang kita posisinya sebagai pimpinan gitu ya, seperti itu. Oke, tadi juga Bapak menyebutkan ya sebelumnya organisasi Bapak menjadi ketua BEM ya Pak, itu apa suatu tantangan berat juga ya Bapak bagi Bapak untuk menghadapinya. Nah kira-kira Pak, waktu Bapak mengalami semua itu, tadi Bapak udah bisa memprioritaskan dalam suatu kegiatannya juga. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak tantangan terberat waktu Bapak tuh ngelalui semua itu tuh? Ya. Ada nggak sih? Pasti banyak ya. Nanti teman-teman juga akan merasakan, yakin ya. Karena organisasi itu biasanya kita mendapatkan kematangan-kematangan dalam kehidupan kita ya. Yang mudah-mudahan kematangan itu bisa kita aplikasikan. Nah, ketika di organisasi tentu saja tantangan terbesar kita pertama kita harus menjaga amanah yang sudah diberikan kepada kita. Itu tantangan pertama kita. Jadi amanah ini yang utama. Ketika ada agenda pribadi dengan agenda organisasi, nah silakan teman-teman ketika agenda pribadinya tidak terlalu penting, maka pasti organisasi harus didahulukan gitu ya. Tapi kalau agenda pribadinya terkait misalnya orang tua yang sakit, nah itu bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain karena dua-duanya penting gitu ya. Harus dibicarakan bareng-bareng gitu ya. Itu jadi intinya ketika kita berorganisasi, tantangan-tantangan itu akan kita hadapi baik dari teman-teman kita sendiri ya, dari lingkungan dalam tim ya, dari tim kita sendiri ataupun dari luar. Tapi ketika tim dari dalam kita kompak, maka nggak perlu khawatir dengan tantangan dari luar menurut Pak Ucup gitu ya. Karena kita solid gitu ya. Mau diapa-apain juga kita sudah kalau sudah milih A gitu ya. Jadi kita udah solid. Jadi artinya tantangan di luar karena pasti gesekan-gesekan dengan pihak luar gitu ya. Itu ada saja gitu ya. Tetapi ketika ya tadi kondisi internal kita kuat, solid, baik dan saling mendukung gitu ya, nggak perlu khawatir lah. Dan tantangan-tantangan itu kita harus yakin bahwa tantangan itu pasti bisa dilewati gitu. Nggak perlu khawatir ketika aduh kegiatan nih kegiatannya berat, momennya juga besar gitu ya, harus seperti apa. Stres boleh tapi jangan berlebihan gitu. Iya. Apalagi sampai nanti pelajaran ketinggalan gitu ya, tetap. Bahkan banyak diantara ya saya juga teman-teman gitu ya, ketika pas rapat dia bawa buku-buku pelajaran, rapat belum mulai dia ngerjain dulu tugasnya gitu ya. Ya sama sekreatif mungkin lah. Juga lagi. Iya, emang harus seperti itu organisatorisme. Kata Pak Ucup juga ketika teman-teman yang lain bisa lebih mudah memetakan waktu karena banyak waktu luangnya. Kalau sebagai organisatoris, sebagai aktivis, maka kita harus pintar menyempatkan untuk mengerjakan. Jangan sampai justru dilalaikan karena itu juga kan amanah ya. Amanah akademik, amanah pendidikan itu amanah dari orang tua gitu ya. Sedangkan organisasi lebih kepada membangun kematangan kedewasaan kita. Dua-duanya manfaat, cuman jangan pernah mengkhianati amanah orang tua. Itu yang terpenting gitu ya. Betul. Tadi tantangannya ya Pak ya, seperti itu. Kira-kira kok Bapak bisa sampai sini gitu ya, padahal Bapak udah melewati tantangan yang begitu berat. Kira-kira motivasinya nih, setelah Bapak melewati semua itu gimana? Biar netizen semuanya pada tahu. Jadi ketika kita aktif, maka kita harus punya moto ya. Betul. Kalau moto yang suka saya sampaikan adalah bersemangat untuk bermanfaat. Jadi kalau kita organisasi, udah pasti kita dapat manfaat, ya. Udah pasti kita dapat manfaat. Tapi yang terpenting bukan hanya kita dapat manfaat, bisa nggak orang lain mendapatkan manfaat dari kita juga gitu.
Makanya ketika kita aktif, doronglah diri kita untuk memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Jadi bukan hanya kita dapat manfaat, karena udah pasti orang yang aktif di organisasi itu pasti dapat manfaat. Tuh. Banyak kan manfaat organisasi ya kalau dirunut. Banget. Oh, dari mulai kita bisa belajar aktif, kemudian dia belajar ngomong di depan umum, public speaking ya, kemudian belajar memanage, belajar mengatur waktu dan sebagainya gitu. Tetapi bisa nggak apa-apa yang kita miliki tersebut, kemanfaatan yang kita rasakan tersebut juga dirasakan oleh orang lain. Makanya bisa dirasakan orang lain dalam bentuk apa? Program-program kerja yang kita lakukan gitu. Kemanfaatannya bisa nggak dirasakan oleh orang lain gitu ya. Nah, teman-teman OSIS di sini kreatif nih, jadi silakan program-program yang bisa dirasakan oleh teman-temannya seperti apa gitu ya. Program apa? Kalau perlu misalnya kan ada semacam kayak kuesioner gitu ya. Teman-teman misalnya menginginkan kegiatan apa kayak, atau kegiatan-kegiatan dulu dibantu dievaluasi oleh warga sekolah gitu ya. Kan tidak semua juga program-program warisan itu bisa dilanjutkan ya. Betul. Bisa ada ya, kalau memang bagus dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Kalau memang ternyata penilaiannya ini mah perlu diganti, misalnya perlu dirubah, kan tidak jadi masalah juga. Karena tadi Pak Yusuf selalu melihat bahwa dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman selalu ada perbedaannya gitu ya. Menyesuaikan juga ya gitu kan. Kalau bisa bangun hal yang berbeda yang kalau bisa dipandang itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, itu bisa dikatakan sebuah prestasi gitu ya. Nah, dan kalau tantangan lebih besar, nah setiap apa yang kita inginkan pasti ada tantangannya gitu. Jadi nikmatin aja tantangan, selalu ada dimanapun ya. Yang penting mah kita selalu optimis dan yakin bahwa apa yang kita lakukan, pertama ketika kita ikhlas, pasti Tuhan atau Allah akan membalas. Yang keduanya, kita juga harus yakin ketika yang kita lakukan itu sebuah kebaikan, maka udah pasti Allah pasti nolong kita. Insya Allah kegiatan akan terlaksana dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi motivasi kebaikan itu jangan karena kita mah bukan organisasi keagamaan misalnya ya. Tetap spirit itu bisa dibangun dari mana saja ya. Dari unsur religi kita, ya keyakinan kita bisa gitu. Kemudian dari unsur kebersamaan kayak teman-teman udah semangat, masa nggak semangat gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi pernah merasakan jenuh dalam organisasi, pernah gitu ya. Tapi tentu saja ketika melihat teman-teman yang lain bersemangat, masa sih saya nggak bersemangat? Apalagi posisinya kita ketua gitu ya. Menghadapi tantangan yang besar, bisa nggak ya? Tapi teman-teman yang lain yakin, optimis, masa ketuanya nggak optimis? Ya harus yakin aja. Makanya pentingnya ketika kita membangun tim yang solid, membangun tim yang selalu optimis, memandang ke depan gitu ya. Jadi plan A, plan B itu memang dalam organisasi hal yang wajar ya teman-teman ya. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan A, kemudian ternyata satu dan yang lain hal ada hambatannya, ganti dengan plan B nggak jadi masalah gitu ya. Bahkan ternyata bisa jadi plan B inilah yang ternyata lebih wah gitu ya, lebih hebat, lebih bagus gitu ya. Nah kenapa enggak gitu ya. Jadi hal yang wajar lah. Bahkan mungkin tantangan-tantangan kita kan ya, baik dengan teman-teman dan teman-teman di dalam, teman-teman di luar, baik yang setara ataupun yang di bawah ataupun yang di atas. Nah itu juga tantangan. Bahkan dengan pihak-pihak istilahnya. Kalau di kampus itu rektorat ya. Kalau di sini mungkin rektorat itu ya petinggi-petinggi kampus. Kalau di sini mungkin kayak pembina OSIS gitu ya. Kayak kesiswaan, kemudian kurikulum atau manajemen sekolah lah ya. Jadi kalau tantangan bisa dari kita, tapi tantangan itu kita harus yakin. Jadi ketika kita menghadapi tantangan dari misalnya sekolah, itu sebenarnya sekolah bukan menantang dalam arti tidak mendukung. Kita harus yakin bahwa sekolah ketika kegiatan itu bagus pasti akan mendukung ya. Tinggal menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku supaya ya kegiatan bisa berjalan gitu ya. Sekolah juga tidak terganggu terkait hal-hal yang bisa mengganggu sekolah itu sendiri gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Betul. Oke, tadi tentang organisasi ya. Betul. Pak, aku mau nanya nih Pak ya. Kira-kira kalau ada orang di real life ceritanya Pak ya. Orang itu aktif banget di organisasinya, kegiatannya lancar, di luar organisasi iya, di dalam juga iya. Tapi dia tuh pengen seimbang Pak sama belajarnya sama sekolah akademiknya. Nah, kira-kira tuh Pak tips dari Bapak biar semuanya seimbang, mantep itu kayak gimana? Oke, bismillah. Bapak termasuk orang yang mungkin bisa dikatakan nggak seimbang ya.
Bisa dikatakan gak seimbang, terutama dalam menunjukkan prestasi ketika pas mulai aktif ya. Tetapi ya memang itu resiko. Setidaknya teman-teman, karena yang namanya kecerdasan juga tidak hanya terkait akademik ya. Kecerdasan itu terkait hal-hal lain juga, termasuk bersosialisasi itu salah satu nilai kecerdasan juga. Tetapi tentu saja tadi kita harus seimbang itu. Pertama, akademik gak boleh dilupakan karena itu amanah orang tua. Maka seaktif apapun kita, maka sempatkan untuk belajar, sempatkan untuk mengerjakan tugas, sempatkan untuk menjaga ritme akademik kita. Jangan sampai gara-gara organisasi yang menumpuk, nggak kepikiran bahkan gitu ya, mikirin tugas, mikirin ini, jangan sampai gitu ya. Karena nanti yang kalau kita terlalu fokus di organisasi akademik dilupakan, apalagi nanti posisi kita saat itu juga menjadi seorang hal yang istilahnya di sekolah itu menjadi public figure gitu ya. Katakanlah ketua OSIS, ketua MPK atau ketua ekskul misalnya ya. Kemudian kelihatan bahwa akademiknya itu keteteran gara-gara terlalu aktif di organisasi. Nah, itu kan akan terlihat juga, dia terlalu aktif di sini. Yang dikhawatirkan nanti malah organisasi ke bawah-bawah gitu. Nah, makanya untuk itu tetap walaupun mungkin kita nggak bisa menjadi menunjukkan prestasi tertinggi, setidaknya tugas-tugas, hal-hal yang menjadi kewajiban kita dalam akademik tidak dilupakan. Itu yang paling penting gitu ya. Yang paling penting. Bahkan kalau bisa berprestasi itu bagus, lebih keren lagi gitu ya. Misalnya tetap walaupun dia aktif sebagai ketua organisasi, dia juga berprestasi 10 besar di kelas. Wah, mantep kan? Artinya itu bisa dikatakan seimbang ya. Bisa atau tidaknya ya kembali kepada kita. Karena orang-orang hebat katanya kan waktu istirahatnya juga lebih sedikit dibandingkan orang yang biasa-biasa. Bener nggak? Sok teman-teman cek aja karakter orang-orang hebat tuh. Kebiasaan orang-orang hebat tuh bukan banyak tidurnya, tapi banyak aktivitas yang dia manfaatkan untuk hal-hal yang baik untuk ya perkembangan dia gitu, untuk kehidupan dia ke depan dan sebagainya. Oke, baik. Seperti itu ternyata ya. Betul. Teman-teman, penting banget tadi ya informasi dari Bapak. Terima kasih banyak. Aku pun baru tahu sebenarnya. Soalnya tadi itu sebenarnya yang tips dari Bapak dalam membagi waktu. Aku tuh sebagian ada yang udah lakuin kayak gitu Pak. Cuman karena belum tahu, sebagian yang Bapak omongin tuh belum terlaksana sampai sekarang ngos-ngosan kalau misalnya ada kegiatan kayak gitu. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Informasinya penting banget. Jadi untuk teman-teman nih yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk share ya. Karena sekarang kan kalian yang nontonnya para remaja ya. Remaja yang banyak banget aktivitasnya pastinya. Mantap. Jadi share sama kalian biar teman-teman kalian tuh tahu nih gimana sih cara bagi waktu yang baik dan benar. Baik. Bapak terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Alhamdulillah sekarang kita udah ada di ujung acara gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman share ya, like juga, subscribe gitu Pak, kata YouTuber sekarang mah gitu ya. Sampai jumpa. Oh ya Pak, aku ada pantun dulu nih, tapi gak hafal. Boleh ya, lihat sini. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.